nonton filmnya. Kayak nonton film tapi langsung kita di sini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Cecep. Thank you Kang untuk performance-nya, dan kita sapa dulu pemirsa CNBC Indonesia. Anda kembali menyaksikan Osaka Update bersama saya Syarifah Rahma, dan pemirsa hari ini kita hadir dalam momen yang sangat istimewa, yakni akan mengulas National Day Indonesia, sebuah panggung global untuk menampilkan kekayaan budaya, potensi dan pesona Nusantara yang menginspirasi dunia. Dan sebagai spesial, karena di studio CNBC Indonesia telah hadir bersama kami di sini Pak Tantowi Yahya, juru bicara Pavilion Indonesia. Apa kabar Pak Tantowi? Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah diundang lagi. Terima kasih telah hadir lagi di studio CNBC Indonesia. Baik, kita sapa juga Pak Didik Darmanto, Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN Bappenas, sekaligus Direktur Pavilion Indonesia. Apa kabar Pak Didik? Baik, Mbak Syarifah, meskipun sedikit serak-serak ini. Serak-serak, terima kasih sudah hadir di sini bersama kita tentunya. Dan the one and only pesilat Indonesia yang luar biasa, namanya juga sudah mendunia, Kang Cecep Arif Rahman. Apa kabar Kang Cecep? Alhamdulillah baik. Sehat, baik, thank you. Kita akan ngobrol-ngobrol ya tadi. Salah satu performance yang hadir, yang ditunjukkan di kancah dunia, tentunya tadi melalui National Day. Tapi sebelum kita berbincang nanti ya seperti apa rasanya menjadi seorang Kang Cecep ya tadi perform di hadapan para pengunjung dari World Expo 2025, saya akan ke Pak Tantowi terlebih dahulu. Kemarin kan sudah diselenggarakan National Day Indonesia di World Expo 2025 di Osaka, Jepang. Begitu, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Tantowi, seperti apa sih sebetulnya konsep yang diusung oleh Indonesia dalam National Day ini? Ya, jadi setiap negara dan organisasi internasional peserta dari World Expo itu diberikan satu hari, namanya National Day. Bukan National Day peringatan Hari Kemerdekaan ya, tapi itu adalah hari yang dipergunakan oleh setiap peserta untuk menunjukkan aspek budaya, terutama ya, yang memang pantas dipertontonkan kepada masyarakat yang hadir, yang jumlahnya itu ratusan ribu. Nah, Indonesia mendapatkan kesempatan itu dan kita pakai dari pagi sampai dengan sore. Nah, kita mulai dengan parade, ya, parade keliling komplek Osaka itu, World Expo itu, dan diakhiri dengan performance budaya yang diadakan di satu tempat yang bisa menampung sekitar 400 pengunjung. Bukan tempat yang besar karena kita berubah tanggal. Karena kita berubah tanggal, kita dapat tempat yang lebih kecil, tapi blessing in disguise. Tempat yang kecil itu berhasil kita penuhi dengan masyarakat, bukan saja masyarakat Indonesia, tapi masyarakat internasional yang mayoritasnya adalah dari orang Jepang sendiri. Nah, kita pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk menunjukkan jati diri Indonesia, agar supaya kita itu dikenal, dipandang, dan diperhitungkan. Nah, jati diri Indonesia itu adalah Pancasila sebenarnya. Nah, itulah yang menyatukan Indonesia sehingga tetap utuh hingga hari ini. Tanpa Pancasila, mungkin ya bangsa kita ini yang beragam agama, budaya, kebiasaan dan lain sebagainya itu sudah tercerai-berai. Contoh misalnya Yugoslavia, ya, Uni Soviet, itu adalah negara-negara besar tadinya itu ya. Kemudian dia remuk menjadi, kalau Rusia itu menjadi 15 negara baru, kemudian Yugoslavia itu menjadi 7 atau 8. Alhamdulillah itu tidak. Nah, yang mengikat kita itu adalah Pancasila. Nah, Pancasila itulah yang kita sajikan kepada masyarakat dunia sebagai jaminan bahwa pemerintah boleh berganti, rejim boleh berganti, tapi pengikat Indonesia itu satu. Dan itulah yang merupakan jaminan, terutama kepada para investor, bahwa insya Allah Indonesia itu aman, akan stabil. Satu. Nah, yang kedua, kita tampilkan juga sajian budaya kita. Dan kita pilih dan sesuai dengan rekomendasi Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah pencaksilat. Nah, pencaksilat ini adalah suatu cabang bela diri, seni bela diri yang sangat komplit. Karena di situ sangat filosofis, nanti Kang Cecep bisa cerita tuh ya.
di samping bertahan, menyerang, terus ada filosofi-filosofi lain yang terkandung di dalamnya yang merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Itulah yang kita tunjukkan kepada masyarakat. Baik, dan ini luar biasa ya terlihat ya situasinya seperti apa, keramaian dari National Saya lagi nyari Day. saya di mana tuh? Enggak kelihatan. Di mana nih Pak Tantowi? Oke, lagi sibuk kayaknya Pak. Itu ada saya tuh. Oke, itu dia. Oke, ini luar biasa tadi sekali lagi seperti apa, tentunya ini pekerjaan yang tidak mudah ya, mengkurasi dari begitu banyak kebudayaan Indonesia harus ditampilkan dalam satu hari. Tentu proses kurasi tidak mudah, dan tadi ya salah satu yang dipresent oleh Indonesia adalah tadi pencak silat, karena memang filosofisnya ini begitu dalam, begitu besar, dan tadi cukup menggambarkan kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, saya akan tanya in general ya, nanti balik lagi kita ini kan hadir di acara World Expo 2025 begitu ya, acara bergengsi dunia tahunan yang digelar, kali ini digelar di Osaka, Jepang begitu, dan tentu kehadiran Pavilion Indonesia di sana ini kan ekspektasinya bisa attract begitu banyak pengunjung, dan ini berhasil dicapai tentunya ya oleh Pavilion Indonesia. Capaian jumlah pengunjung sudah lebih dari 1 juta pengunjung, ini tentu tidak mudah begitu. Tapi mungkin Pak Didik bisa menjelaskan seperti apa sebetulnya antusiasme para pengunjung akan Pavilion Indonesia sejauh ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Syarifah. Memang betul, sejak tanggal 21 Juni pengunjung Pavindo sudah mencapai 1 juta. Tentu ini sebuah capaian yang sangat menggembirakan dan membanggakan. Ini menandakan begitu antusiasmenya masyarakat dunia untuk mengetahui lebih jauh tentang Indonesia. Dan sekaligus ini juga menandakan bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh Indonesia kepada masyarakat dunia itu dapat diterima dengan baik. Dan kami melihat bahwa antusiasme masyarakat dunia terhadap Pavindo, Pavilion Indonesia, itu tidak terlepas dari narasi besar yang dibangun oleh Pavilion Indonesia yang mengangkat tema Thriving in Harmony, Nature, Culture, Future. Jadi kami rasa di tengah kondisi ketidakpastian global saat ini, krisis iklim, kemudian juga krisis kemanusiaan, ketegangan geopolitik, rasa-rasanya Indonesia menawarkan dan menyampaikan pesan bahwa untuk mewujudkan harmoni kehidupan dunia itu dapat ditempuh dengan menyelaraskan antara kehidupan alam, manusia, budaya, dan tentu juga menyelaraskan antara kemajuan teknologi dengan kearifan lokal yang masih tetap selaras dengan perkembangan zaman. Kami rasa itu yang kemudian melatar belakangi kenapa begitu antusias masyarakat dunia untuk bisa hadir di Pavilion Indonesia. Wow, luar biasa tadi, maknanya begitu dalam begitu ya. Tadi kehadiran tidak hanya sekedar hadir saja di momen ataupun juga acara spesial global begitu ya. Tadi seperti apa pesan yang disampaikan oleh Indonesia ya tadi, nature, culture, dan juga future ya, semangat yang terus ingin disampaikan oleh Indonesia kepada dunia. Luar biasa, terima kasih. Kemudian saya ke Kang Cecep. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tantowi begitu kan, bahwa pencak silat ini maknanya begitu dalam, begitu luar biasa begitu. Tapi dari Kang Cecep sendiri sebagai yang melakukan begitu ya, sebagai pesilat begitu ya, yang luar biasa sudah dikenal juga di kancah global begitu. Nah, apa sebetulnya makna pencak silat menurut Anda dan makna kehadirannya di World Expo 2025? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencak silat bagi saya tentunya di awal-awal itu sebagai seni bela diri. Jadi mungkin kalau bisa kita bilang olahraganya kita sebagai orang tradisi itu ya silat. Karena kalau kita mengikuti silat bukan hanya mengikuti olah geraknya saja, tapi bagaimana kita juga menyesuaikan pemahaman dan gerak kita dengan tradisi yang berlangsung di daerah yang menyelenggarakan silat itu sendiri. Misalnya seperti saya ikut silatnya di Garut awalnya. Nah, tradisi kampung saya dan kampung guru saya itu memang ada rata-rata sama, tapi ada perbedaan sedikit-sedikit yang mempengaruhi perkembangan tradisinya juga. Nah, jadi
datangnya saya ke kampung guru saya itu, saya harus adaptasi. Bagaimana tradisi saya harus berkolaborasi dengan tradisi yang berkembang di kampungnya guru saya. Dari mulai bagaimana saya masuk ke lingkungan keluarganya guru kita, terus setelah di sana bertemu dengan murid-murid yang lain, terus bagaimana kita memulai latihan, ada tradisi yang harus kita lakukan. Juga waktu kita selesai latihan juga begitu. Nah, setelah itu juga kita harus menyampaikan bahwa tradisi silat di bela diri di tempat kita itu juga ada ikut di panggung contohnya. Jadi kita bermain silat mungkin di awal kita ikut latihan silat tujuannya bukan untuk bela diri atau berkelahi dengan orang lain, malah kita ingin tampil di atas panggung memperlihatkan gerakan yang bisa kita buat. Jadi memang seni tradisi yang kita tonjolkan kalau kita ikut silat di awal-awal itu. Tapi kalau dari tengah-tengah dari proses tadi tradisi itu nanti guru baru mengarahkan setelah kita misalnya seperti saya setelah 6 bulan saya belajar tradisi di sana, baru ditanya benar-benar mau mau belajar silat untuk bela dirinya atau bagaimana. Nah, kalau sudah kita juga memang benar-benar ingin berlatih itu bukan hanya untuk pentas di atas panggung tapi juga ingin bisa membela diri, nah baru guru itu memberikan dasar-dasar dari awal. Bagaimana jurus dasarnya, terus mengikuti jurus dari mulai awal sampai akhirnya bagaimana, terus bagaimana kita bisa mengartikan dari jurus tersebut menjadi ke arah bela dirinya seperti apa. Nah, hal itu yang membuat kita memahami bahwa silat itu bukan hanya tentang tradisi yang buat kita bisa tampil di atas panggung untuk diikuti dasar musik, tapi juga kita bagaimana memahami bahwa apa yang kita gerakin itu bukan hanya untuk bisa bagus dilihat, tapi juga harus bisa dimaknai. Bagaimana kita bisa mengartikan kalau ada orang menyerang kita, harus seperti apa kita bergerak menggerakkan badan kita supaya bisa membela diri. Nah, seperti itu. Jadi makna silat buat kita malah seni tradisi yang bisa mengekspresikan karakteristik dari gerak yang kita pelajari, bisa dinikmati dan disenangi sama orang yang melihat. Tapi juga kita harus memaknainya di akhir setelah kita mempelajari gerak tersebut, bagaimana kita bisa mengaplikasikan gerakan-gerakan tersebut bisa dijadikan sebagai alat membela diri. Kalau ada orang yang menyerang, kita bisa membela diri tidak hanya sebagai bagus dilihat saja, tapi juga bagus diperagakan, bagus dipraktekkan. Jadi intinya hati-hati ya, jangan macam-macam ya sama Kang Cecep ya. Ada berapa jurus Kang yang dikuasai oleh Kang Cecep? Kalau di jurus dasarnya di perguruan Panglipur kita itu ada 9 jurus, tapi sebelum ke 9 jurus itu kita bilang dasar pukulan. Oke. Nah, dasar pukulan itu belajar bagaimana kuda-kuda kita dibentuk supaya kuat dulu, baru melatih tangan kita bagaimana menggerakkan pukulan. Karena sebelum kita bisa membela diri, kita harus bisa dulu memukul. Bagaimana kita bisa membayangkan ada pukulan masuk kalau kita tidak bisa memukul. Nah, makanya di awal belajaran kita belajar dasar pukulan dulu. Termasuk dasar tendangan juga, bagaimana kita mengaktifkan tangan dan kaki kita supaya aktif dulu. Bisa sinkron dengan apa yang kita peragakan nanti kalau kita diperlukan. Nah, setelah 3 jurus di awal mempelajari pukulan, baru mulai di jurus 1 mempelajari bagaimana kita menerima serangan tersebut. Kalau kita diserang seperti dengan pukulan atau tendangan, bagaimana kita harus menerimanya supaya bisa badan kita aman, tidak merasa kena pukulan atau kena tendangan seperti tadi. Oke.